Kembali lagi di YouTube channel Kusda Cuy. Kali ini saya sedang berada di Agung Toyota Bengkulu. Saya mendapat kesempatan untuk mereview sendiri dari mobil Toyota Race, produk terbaru Toyota yang sekarang sedang booming, bahkan sudah banyak yang inden kabarnya. Ya, sekarang di depan saya atau di samping saya ini adalah tipe Toyota Race GR CVT 1000 cc. Ini tipe menengahnya. Di atas ini ada tipe GR CVT TSS. Nah, Toyota Race sendiri ini lahir bersamaan dengan tetangga Daihatsu Rocky. Ya, mereka melahirkan produk ini dengan kombinasi di Toyota ada Race, kemudian di Daihatsu ada Rocky. Sebenarnya untuk di daerah Jepang, di daerah asalnya itu sudah di-launching di tahun lalu, dan ini menjadi trending penjualan terbanyak nomor 2 di sana. Kemudian untuk masuk di Indonesia belum lama ini, sekitar 2 minggu yang lalu, penggemarnya pun sudah cukup banyak. Ya, kita langsung lihat saja mobil ini. Wow, dari tampilan depannya Toyota Race sangat memang mewah dan elegan. Pertama, kita lihat dari tampilan headlamp yang sudah diberikan LED. Kemudian juga di bawahnya ada daylight. Kemudian, tapi sayangnya sih untuk fog lampnya masih halogen. Nah, tampilan grillnya juga sangat elegan. Dia tidak memberikan action chrome atau dan lain sebagainya, hanya black berpadu dengan warna Tosca ini. Ya, mungkin kedepannya Toyota sudah memikirkan untuk jika kita melihat di bagian grill. Di bagian grillnya tampak memang cukup sederhana, tapi sepertinya ke depan bakal ada variasi yang sekarang sudah booming juga, model grill monster futuristik. Dari bagian bentuknya sendiri, bagian samping sudah nampak gagah ya, bukan sekedar mewah elegan, tapi ini sudah gagah. Di bagian atas rodanya, di bagian lekukan roda sudah ditambahkan fender minimalis, tapi ya nambah kegaharannya dengan warna hitam dop bagian juga. Kemudian untuk lekukan dari bodi Toyota Race ini sendiri sudah sangat elegan, dari agak melengkung, lekuk ke bawah, kemudian di body kit tambah lagi dengan body kit minimalis, keren. Di sininya ada stiker GR. Untuk panjang mobil dari Toyota Race ini sudah cukup panjang. Dia sudah memiliki panjang lebih dari 4 meter, kalau tidak salah 4,03 meter. Kemudian dengan tingginya 1,6 meter, lebarnya sendiri 1,7, dan dengan wheelbase sekitar 2 meter lebih wheelbase-nya atau jarak sumbu roda. Untuk membuka mobil ini sendiri, sensornya depan. Nah, di bagian belakang Toyota Race sudah dilengkapi dengan brake lamp itu LED. Ini sudah semakin menambah kemewahan dari mobil ini. Nah, ini tampilan LED-nya. Kemudian untuk posisi di bagian bumper juga dilengkapi dengan body kit, dan ada lubang sedikit dan daylight di bagian bawah. Nah, yang paling istimewa di produk terbaru Toyota ini, selain ada emblem Race, juga disematkan logo 50 tahun Toyota Indonesia. Memang belum lama ini sudah dirayakan 50 tahun yang Toyota di Indonesia. Kemudian di bagian kanannya juga ada emblem GR Sport. Di bagian belakang ini juga sudah dilengkapi kamera parking, kamera mundur, kemudian sensor parking. Dan tentunya di bagian plat nopolnya itu sudah diberikan lampu untuk penerangan ketika malam hari. Nah, sekarang kita lihat dulu bagian dalam dari Toyota Race, bagian belakangnya. Oh, di sini sudah dikasih tray, tapi ya nggak tahu nih traynya kok lembut sekali.
sudah ada tray yang bisa dicopot. Mungkin yang ini hanya sekedar untuk naruh barang-barang yang ringan. Kemudian ya ini bagian datar lantainya di bagian belakang, di bawahnya langsung ada, wow, ini yang spesial dari Toyota Race. Ban serapnya itu bukan pelek kaleng, ini sudah pelek aslinya. Kemudian untuk kalau kita ingin menambah keluasan dari bagasi bagian belakang ini, Toyota Race sudah punya settingannya. Ini bisa ditaruh di bawah. Lumayan, nambah sekitar 1 kilan dalamnya. Ini bisa kita taruh untuk barang-barang yang tinggi, seperti mungkin cover yang tinggi. Nah, di bagian belakang ini juga sayangnya tidak dilengkapi lampu di plafon ya. Lampunya cuma di bagian kanan bodi aja. Bagian kabin dalam ini sudah bisa dibuat joknya untuk rata lantai. Kita tinggal tarik ini aja. Gitu. Cukup luas. Ini tampilannya untuk rata lantai. Kemudian kalau mau ditarik, tinggal diangkat aja. Lumayan besar. Ini kita kembalikan lagi ke posisi semula. Oke. Nah, untuk model kuncinya sendiri ini sudah cukup model baru ya. Ini kita lihat ada logo Toyota, tapi ternyata ini sudah langsung dengan tombolnya untuk mengunci. Kemudian ini untuk membuka. Ini. Di sini juga diberikan kunci cadangan. Sekarang kita lihat bagian dalam dari Toyota Race GR CVT. Kita coba dulu ya, kita nyalain bagian mesin ini, kita tutup. Wow, sekarang kita sudah menyalakan dari mobil Toyota Race GR CVT ini. Di sini pertama kita lihat kenyamanan pengemudi. Sepertinya emang kenyamanan pengemudi yang sangat dimanjakan dalam mobil Toyota Race ini. Posisi setir, kemudian bentuk, kemudian juga bentuk dari joknya. Karena di Toyota Race dengan bandrol harga di bawah 300 juta, kenyamanan itu sudah sangat didapatkan oleh pengemudi. Sepertinya kalau test drive akan enak bawa mobil ini. Kita lihat dari bagian setir. Yang pertama, setir ini cukup mewah karena dia sudah dilapisi kulit. Ya memang mungkin kulitnya untuk kelas-kelas medium kali ya. Dengan jahitan, balutan jahitan, tombol pengatur audio untuk head unitnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan power audio langsung bisa dimatikan dari setir ini. Di bagian ini juga sudah ada tombol Tiptronic. Nah, untuk Tiptronicnya ini sendiri langsung dari pedal, dari pedal bagian tengah langsung, ini sudah manual untuk mendukung akselerasinya. Kemudian setir ini juga sudah didukung dengan tilt string. Ada dua, sep. Ya, memang mungkin sesuai dengan harga ya. Belum ada teknologi teleskopik untuk mengatur maju dan mundurnya setir. Nah, kemudian kita lihat di bagian speedometer sangat mewah. Di sini digital semua. Pertama displaynya, kalau saya tidak salah displaynya itu ada 4 format. Mulai dari sini kita bisa juga lihat langsung untuk posisi pintu yang terbuka ataupun posisi setir, ban,
Kemudian di sini juga ada tampilan untuk RPM, untuk odometer, untuk BBM, untuk kecepatannya, dan banyak info-info yang ada di dalam ini. Nah, kemudian kita beralih ke bagian dashboardnya. Memang wah, ini cukup kekar untuk tipe SUV ini. Dari head unitnya juga dengan layar 6 inch itu sudah menyatu dengan dashboard, sudah touchscreen. Oke. Oh, iya. Semua fiturnya sini sudah sangat mewah untuk kita. Kemudian untuk bagian AC emang sudah digital, tapi sini tidak sayangnya tidak ada pengaturan untuk arah angin AC. Walaupun di sini ada indikator arahnya ke wajah pengemudi, ke bagian atas wajah pengemudi, tapi pengaturannya tidak ada. Biasa juga. Di sini ada storage kecil, ada lampu penerangan, kemudian ada power untuk ngecas handphone, ada 12 volt di sini juga. Kemudian di bagian bawah sini juga ada storage kecil. Di sini di tengah juga ada satu cup holder. Sini mungkin untuk naruh uang receh juga. Nah, di bagian door trim ini cukup mewah dengan menggunakan material plastik, kemudian didukung dengan semua kontrolnya sudah ada di sini. Auto flip dari spion, kemudian auto windownya hanya untuk di pengemudi. Ya wajar lah ya, sesuai dengan harga dan di kelasnya semuanya. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya ada 2 cup holder. Ya, nah ada satu yang menarik, coba dilihat di bawah. Di bawah sudah diberikan lampu penerangan untuk pedal di bagian pedal. Nah, untuk bagian atasnya di sini ada sun visor, ada kacanya, tapi tidak ada lampunya. Lampunya hanya di bagian tengah. Di sini juga ada indikator untuk safety belt yang penumpang, jadi ketahuan siapa yang di belakang yang tidak menggunakan safety belt. Driver bisa melihat dari sini. Kaca tengahnya di bagian sini juga dilengkapi dengan kaca cermin, tapi tidak ada lampunya. Untuk headroom sendiri mobil ini sangat luas. Bagi saya ya mungkin 1 kilan jaraknya. Cukup nyaman, cukup luas. Di sini ada laci, nggak terlalu besar. Ya, kita lihat lagi sekalian secara keseluruhan dari dashboardnya, cukup mewah memang mobil ini. Nah, sekarang saya sudah di bagian kabin tengah, cukup luas. Kemudian untuk bagian kaki juga cukup luas. Ya, di sini emang tidak ada untuk kisi AC di bagian belakang. Semuanya mengandalkan dari lisensasi bagian depan. Namun di belakang ini juga dilengkapi dengan power 2,1 ampere untuk ngecas handphone. Kemudian di bagian door trimnya sama dengan depan, tapi hanya ada 1 cup holder. Ya, untuk armrestnya cukup nyaman juga. Kemudian lampu penerangannya. Dan yang pastinya mobil ini sudah sangat mewah untuk harga segitu. Sekarang kalau tidak salah dibanderol antara 200 sampai 290 juta di berbagai tipe. Nah, ini bagian mesinnya. Mesin 1000 cc ya memang pada dasarnya seperti ini. Tidak kelihatan, tapi kelebihan dari Toyota Race dia sudah didukung dengan turbo. Meskipun dia 1000 cc 3 silinder, itu sudah didukung dengan teknologi turbo. Artinya dia sudah membantu untuk irit BBM, untuk membantu akselerasi kecepatannya. Dan juga yang jelas ketika saya sudah merasakan di dalam tadi untuk menyalakan mesinnya, itu redamannya dengan teknologi turbo ini sudah berbeda dengan mesin-mesin 1000 cc yang digunakan di Agya atau Ayla di Daihatsu. Nah,
setelah kita melihat beberapa fitur kemudian bentuknya dari mobil ini, untuk kelasnya di bawah 300 juta sudah sangat mantap. Itu saja dari saya, Gus Dacuy. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol like bila menyukai video ini. Sampai jumpa.